Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan bahas analisa XUSD untuk minggu depan. Tapi sebelum saya bahas, saya akan membahas mengenai nanti saya akan bahas analisa, yaitu tentang XUSD, dan yang kedua adalah konfirmasi entry, yang ketiga adalah XM. Oke, saya akan sedikit membahas mengenai XM Broker. Nah, XM Broker ini teman-teman bisa mendapatkan uang di sini ya, tanpa modal. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menjadi affiliate ya, partner affiliate dengan XM. Nah, nanti teman-teman untuk promosinya gimana, Bang? Oke, teman-teman daftar dulu aja di sini ya. Klik partner login ya. Daftar aja di sini. Ya, setelah daftar, teman-teman semua nanti akan masuk ke sini nih. Nah, ini adalah menu partner XM ya. Nah, cara promosinya gimana, Bang? Ya, teman-teman bisa bikin YouTube, bisa bikin TikTok, bisa upload di Facebook, Telegram, ya. Untuk campaign-nya ya, di sini ada campaign ya. Nah, atau material link kayak banner gitu ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan banner di sini ya, tanpa teman buat sendiri ya. Nah, ini ada banyak banner, teman-teman bisa menggunakan banner-banner ini untuk promosi ya. Leverage 1000, ada XM Ultra Low, seperti ini banner-bannernya ya, banyak bannernya. Nah, kemudian teman-teman juga nanti akan ada linknya di sini, affiliate-nya yang bisa gunakan untuk teman-teman promosi. Ini dari reportnya, laporan yang daftar, laporan rebate, dan untuk payment di sini juga ada ya. Oke, nah itu ya cara salah satu cara XM untuk mempermudah partnernya ya. Oke, itu aja ya guys ya, buat teman-teman semua yang pengen daftar bisa cek link deskripsi ya. Oke, oke, sekarang saya akan bahas mengenai analisa XAUSD ya. Tapi sebelum saya membahas analisa XAUSD, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara kita mencari peluang di market ya. Bagaimana cara kita mencari peluang di market. Kemarin saya sudah bilang ya, kalau gold itu sedang kompresi dari sesi Asia ke London ya, sampai New York. Kompresi, 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 boom. Saya yakin banyak trader yang MC di sini. Banyak yang MC di sini. Ya. Oke, saya akan bahas mengenai konfirmasi entry untuk counter trend maupun untuk follow the trend. Misal ini adalah counter trend ya. Gini. Ini sangat penting ya, tolong disimak ya, jadi agak lama videonya karena ini penting banget ya bagi saya. Jadi ketika teman-teman melihat ada change of character di sini ya, dan harga mulai naik ke sini, ini kan counter trend ya, udah berubah ya, udah cok. Nah, ini adalah POI untuk mencari konfirmasi sell. Nah, ini cok. Nah, ini untuk ini misalkan di time frame H4 atau H1 gitu ya. Misalkan ini H4 atau H1 gitu ya. H1 aja lah ya. Nah, ini untuk yang counter trend. Sama yang untuk continuation. Nah, ya. Nah, seperti ini misalkan ya. Saya akan contohkan nanti. Nah, ini adalah supply untuk kita sell ya. Ini supply, ini juga supply. Nah, kita nanti bisa kombinasikan dengan Fibonacci optimal trade entry. Nah, misalkan kedua ini sama-sama H1 ya. Sama-sama H1. Oke. Ini supply H1 setelah cok, ini supply H1 setelah bos ya. Jadi teman-teman semua bisa menggunakan Fibonacci UTI seperti ini ya. Fibonacci UTI dari 1 atas 0 ke bawah ya. Nah, bisa saya limit di sini nih. Saya limit di sini. Ini kan supply kan di atas ya, ekstrim ya. Ini adalah area optimal trade entry. Teman-teman bisa saya limit di sini. Ya, saya limit di sini, tapi SL agak lebar ya. Atau kalau teman-teman semua pengen SL lebih kecil, bisa mencari konfirmasi di sini ya, dengan memperkecil resiko. Ntar saya tunjukin ya ntar ya. Kalau misalkan teman-teman POI-nya higher time frame-nya H1, cari konfirmasinya itu M5, minimal M5 ya. Nah, ini adalah breakout structure juga. Jadi sama aja kita pakai Fibonacci UTI 1 ke 0. Nah, teman-teman bisa saya limit di sini di Fibonacci optimal trade entry. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mencari konfirmasi sell di sini M5 ya. Nah, ntar saya tunjukkan ya. Oke, saya akan tunjukkan nih. Kemarin muncul konfirmasi di XUSD ya, di H1. Oke, saya akan bahas dulu XUSD karena ini penting ya, ini ilmu ya. Oke, saya lebih senang share ilmu daripada analisa. Oke, saya hapus dulu semuanya. Saya hapus. Sini kita lihat. Di daily,
di time frame daily ada break of structure di sini ya, ada break of structure. Nah, karena pasti akan pullback ke demand, jadi kita cari sell ya. Di sini cari peluang sell. Nah, ini kan daily ya, kita ke H1. Di H1 itu ada yang namanya real choke ya, change of character. Di sini kita lihat. Saya akan tunjukkan. Ini adalah pullback terakhir ya yang diambil. Nah, break of structure. Oke, ini break of structure terakhirnya H1. Oke. Ini low validity break jadi choke ya. Nah, kalau kita menggunakan Fibonacci optimal trade entry di sini ya, dari sini ke sini, itu kita dapatkan harga naik sampai area UTI 062 0705 ya. Nggak sampai 079, tapi ini udah termasuk kena ya. Optimal trade entry dengan target di sini terdekat di sini ya, TP waras di sini, TP waras di sini. TP warasnya di sini, sell liquidity. Karena dia udah break, sekarang jadi bos ya, jadi bos. Nah, jadi break of structure. Oke. Nah, tadi gimana Bang caranya kalau misalkan di sini kita cari konfirmasi di M5 ya untuk perkecil resiko ya. Kita ke sini M5 ya. Kemarin juga muncul di sini M5 di M5 ya. Nah, saya sekarang ke M5 ya. Saya tunjukkan caranya memperkecil resiko ya. Oke, saya akan zoom dan saya tunjukkan strukturnya gimana. Oke, saya akan hapus semuanya. Oke. Saya bisa ngeliat langsung nih. Ini coknya. Ya, nah cepat ya ngeliatnya ya, butuh latihan ya. Real choke. Sini kita lihat, sini pullback terakhir diambil nih, pullback terakhir diambil. Ini oke. Nah, ini adalah break of structure terakhir di sini. Nah, ini ada choke ya, sini. Nah, kita pakai Fibonacci OTI ini dari sini ke sini, satu ke bawah. Nah ya, satu ke bawah. Kemarin itu saya setnya di M15 kayaknya. Nah ini nih, optimal trade entry. Nggak kejemput ya. Saya kemarin nggak kejemput saya kemarin, optimal trade entry. Belum rezeki, tapi ini bener ya analisanya ya, sesuai gitu. Tapi kalau kita pakai M15, cok M15 mungkin kejemput ya. Coba kita lihat M15 strukturnya gimana. Nah dari sini, 1 ke 0, 1 di sini. Nah itu kena ya. Kena ya di sini ya. Tuh. Nah di sini 062 kena. Nah ini contoh konfirmasi entry ya. Oke, sekarang saya akan bahas analisa XUSD. Sorry ya agak lama ya, karena ini penting ya guys ya. Analisa XUSD dari time frame weekly ya. Time frame weekly. Nah, time frame weekly di sini semuanya dia men-sweep high ya. Ini high-nya di sweep. Tapi sayangnya body candle-nya tidak sweep di bawah body. Ya, tapi ini ada kemungkinan dia ngambil low di sini sih, ngambil low di sini nih. Low di sini nih. Dan di sini ada fair value gap ya. Jadi dia akan menuju eksternal ERL ya. Sorry, mana sih? Nah, ini ke IRL. EVG ini IRL. Oke, IRL. Nah, jadi menurut saya dia akan turun lagi ke bawah ke fair value gap. Nah, itu logic ICT di weekly. Nah, kalau di daily, nah kalau di daily kan kalau di weekly kan dia dari ERL ke IRL ya. IRL kan di sini ya, IRL-nya ya, di fair value gap ya, di area hijau ini ya. Nah, kalau di SMC ini adalah break of structure nih. Ini break of structure. Break of structure daily ya. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci UTI, kita dapatkan data itu optimal trade entry di area internal liquidity weekly di sini ya. Jadi weekly sepakat dia mau turun, daily pun dia mau turun ya, optimal trade entry. Nah, teman-teman cek di sini nih ya. Ada di area ini ya. 1 sama area ini nih, 2. Ya. Nah, di sini ya. Setelah penurunan candle panjang, terjadi candle panjang lagi di sini. Nah, besok hari Senin saya tidak trading di sesi Asia. Takutnya dia turun jauh, boom ke bawah kayak gini nih. Ya. Nah, kita hati-hati. Jadi planning saya untuk mencari buy itu di harga 2337, 2350 itu adalah area buy saya ya untuk XUSD di time frame H4. Daily, sorry. Nah, kalau di H4 pun sama ya. Nah, sama nih. Kalau kita menggunakan Fibonacci optimal trade entry, oke.
Ini adalah break of structure di sini, ya. Break of structure di sini. Nah, di sini kita lihat nih, ada kalau kita pakai Fibonacci, zonanya sama kayak di zona daily, weekly ya. Sama di sini nih. Optimal trade entry. Di sini kita baru cari buy. Ya, optimal trade entry. Karena sekarang itu masih di premium, di atas 0,5%, ya. Kalaupun cari buy, scalping aja, jangan apa panjang-panjang, ya. Sorry. Ini premium. Ini premium. Ini diskon. Oke. Diskon. Nah, tadi malam, jadi intinya gimana Bang? Intinya saya akan menunggu cari peluang buy di sini, di zona ini ya. Hari Senin kemungkinan saya nggak trading. Nah, oke. Nah, ini kan tren lagi naik ya, lagi turun ya. Nah, saya akan ajarkan ke teman semua trik untuk counter trend ya. Semalam itu saya profit di XUSD. Di sini saya semalam profit di XUSD buy ya. Dapat sekitar 70 pips. Nah, ini kita lihat nih. Nah, konfirmasinya itu semalam di M1 nih. Nah, di sini nih. Oke, saya akan tunjukkan ya. Kita ke M15. Nah, sini kita lihat nih. Saya udah bilang semalam ke teman-teman semuanya, jangan entry di sesi London dan sesi Asia ya. Sini lihat nih. Dia kompresi. Ketika kompresi itu pasti akan ada penurunan kuat. Boom, turun kuat tuh dia ke bawah. Nah, ketika udah terjadi penurunan kuat, nah kita cari nih peluang buy. Peluangnya gimana nih? Nah, sini lihat ya di sini ya. Di sini ada EVG bearish ya. Dipecah sama EVG bullish. Nah, ini ya. Nah, ini adalah BPR, balance price range. Saya buy limit di sini semalam. Oke, BPR. Nah, ketika saya buy limit, target terdekat saya di sini nih, di sini nih. Udah di sini nih. Kita harus pakai TP waras, jangan jauh-jauh. Nah, kalau kita ke M1, kita pakai SMC itu muncul real chok ya. Kita ke M1 nih. Ya. Kita ke M1. Lihat nih. Pullback ya, pullbacknya diambil, bos. Oke, break of structure. Nih. Ini adalah break of structure. Nah, untuk konfirmasi entry itu dia meskipun cuma break shadow doang dia valid ya. Shadow doang dia valid ya. Real chok. Nah, area buy saya kalau kita pakai Fibonacci UTI di sini. Dari sini ke sini. Nah, Fibonacci UTI. Nah, dengan target terdekat di sini. Karena apa? Karena counter trend kita. Nah, kenapa saya cari buy? Karena sesi Asia dia turun, London dia turun, logikanya New York pasti akan ada reversalnya gitu ya. Nah, ini dia. Nah, untuk sekarang saya nggak entry lagi. Ya, di sini saya nggak entry lagi. Udah cukup saya. Udah cukup sini. Saya buy di sini semalam, ya. Nah. Jadi intinya gold gimana, Bang? Ya tadi ya, saya intinya gold tadi itu saya akan cari peluang buy di optimal trade entry di sini. Di sini. Nah, ini area optimal trade entry 2328 2360 ya. Tulis zonanya ya. 2328 2360. Tapi saya nggak buy limit ya. Saya nggak buy limit ya. Saya menunggu konfirmasi buy di zona ini ya. Saya menunggu konfirmasi buy di zona ini. Di minimal M15 ya. Atau M5. Nah, ini ya. Konfirmasi M15 atau M5. Saya akan menunggu peluang untuk buy di sini ya. Oke. Nah, itu semua ya. Kemarin saya profit. Nah, buat teman-teman semua yang pengen gabung di Telegram untuk dapetin pilihan sinyal serta video edukasi, bisa hubungi admin deskripsi ya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.